Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Lam yahtalim qaddu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. إن الدواب فلم تهرق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. بخلقه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس غرفة. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. هذه الخصائص فوفدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف أبو شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف أبو شيخنا وربي أرواحنا بهدي الدين بن بهدي الخير وأصولهم وفروعهم ونور الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih hadis yang ke-101 An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dari salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Imam Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang miskin tapi tetap mau sedekah kepada orang lain. Waktu ada tamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarin oleh Rasulullah, siapa di antara sahabat yang mau menjamu tamu aku? Padahal beliau orang miskin, nggak punya apa-apa. Yang beliau cukup, yang beliau punya hanya cukup untuk dirinya makan, istrinya makan, anaknya makan. Tapi langsung katakan, saya Rasulullah yang akan menjamu tamu engkau. Jangan kejadian begitu. Yang kaya aja pelit, apalagi yang lemah. Yang miskin, yang kaya aja nggak mau. Untuk berbuat kebaikan kan susah, kecuali dorongan panggilan dari hati kita. Lalu ilmu syariat yang Nabi sampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi susah, miskin, tapi mau apa tadi? Mau menjamu tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipersilahkan makan. Kemudian lampunya enggak diterangin, lampu diapain? Dimatiin, digelapin. Jadi nggak pakai lampu makannya. Kemudian menyuruh tamu untuk makan. Dan beliau juga mengambil piring. Itu piring asal bunyi doang. Yang makan siapa? Tamunya doang. Luar biasa. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah yang muji.
Hampir semua sahabat-sahabat Nabi demikian. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka dalam keadaan butuh, tapi mereka mementingkan orang lain. Ajarannya siapa itu? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagi sekalipun dalam kondisi susah. Kan luar biasa. Lagi susah aja mau berbagi, nanti kalau sudah senang apalagi kan begitu. Orang kan dibuat untuk berbagi dari apa? Dari susah. Kalau dari susah nggak terlatih untuk berbagi, nanti pas senang bagaimana? Nggak mau berbagi sama sekali. Makanya demikian didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari susah itu Nabi mendidik para sahabat-sahabatnya sampai Allah puji tadi. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka sahabat Nabi susah, tidak senang kehidupannya, tapi mereka mau mengutamakan orang lain. Kan luar biasa. Nanti hal ini terbiasa kalau mereka apa? Sudah Allah berikan kesenangan, terbiasa mereka. Karena dari susah saja sudah apa? Sudah mau saling berbagi. Itulah didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi, nama dari Sayyidina Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Luar biasa radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai kayak begitu tuh, sampai demikian. Hampir rata. Nabi Muhammad apa lagi? Rasulullah apa lagi? Ada sahabat yang kayak ngasih susu, ngasih kormat. Ngasih susu, ngasih kormat. Nabi nggak langsung makan. Nabi panggil Sayyidina Imam Abu Hurairah. Ini bagi-bagian kepada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini 70 sahabat Nabi yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Tolong bagi-bagikan ini. Siapa sih dari Abu Hurairah? Lagi susah juga, lagi lapar, lagi susah, lagi lapar. Nabi suruh bagi-bagiin tuh susu yang tadi baru Nabi dapat dari sahabat yang lain yang mampu. Bagi-bagiin susu, bagi-bagiin korma. Sementara Nabi belum makan. Yang terbagiin juga belum makan. Belum makan tuh. Dibagiin kepada Ahlus Suffah 70 orang sahabat Nabi itu. Nabi demikian, luar biasa. Nabi mencontoh para sahabat Rasulullah. Nabi nggak makan 3 hari 3 malam. Betul-betul nggak makan dan itu. Kan demikian ada pada seluruh sahabat Rasulullah SAW. Kita kan makan kebuli-buli maulid pagi, subuh kebuli. Ntar maulid bis maghrib, isya kebuli. Sampai kali-kali makan kebuli. Nah, Rasulullah dengan sahabatnya luar biasa. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam kondisi yang sulit, yang susah, Nabi tetap berbagi. Udah dapat makanan, Nabi dapat susu, dapat korma, nggak langsung Nabi apa? Nggak langsung Nabi makan. Nabi ingat tuh dengan Ashabus Suffah, dengan 70 orang sahabat Nabi yang sangat susah, yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Suruh bagi-bagi Sayyidina Abu Hurairah, bagi-bagi ke sana, bagi-bagiin tuh. Yang sisa tinggal segelas susu doang, kormanya udah habis. Di hati Sayyidina Abu Hurairah, coba kali-kali Nabi nggak minum susu ini kan begitu. Orang telah pernah kali-kali coba Nabi nggak minum susu ini. Nabi langsung pas tinggal segelas, Nabi berkatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, isyrabhu, minum ini susu, minum tinggal segelas itu, minum lagi. Yang kedua, isyrabhu, minum lagi. Sampai tinggal dikit baru yang Nabi yang minum tuh. Luar biasa. Kita gimana gitu? Kita gini dulu kan. Sahabat Nabi demikian. Nabi didik demikian tuh, luar biasa. Nabi lagi kelaparan, suruh Sayyidina Imam Abu Hurairah yang minum itu. Wahai Abu Hurairah, minum lagi. Tinggal sedikit baru Nabi yang minum. Subhanallah. Itulah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi puji sahabat-sahabat Nabi. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sahabat Nabi dalam kondisi yang susah tetap berbagi kepada yang lainnya, dan mereka lebih mengutamakan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini diantara sahabat Nabi yang Nabi didik demikian. Sayyidina Imam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Kita nggak mampu atau kita belum mampu, jangan sahabat zaman ulama tabi'in. Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Barak radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata beliau? Ibadah kami ini
dibandingkan dengan ibadah zaman sahabat, para sahabat Rasulullah seperti bermain-mainnya ibadahnya para sahabat dan Rasulullah SAW. Ibadah kami dibandingkan dengan ibadah orang-orang zaman sahabat itu seperti apa tadi? Bermain-mainnya ibadah sahabat dan Rasulullah SAW. Padahal Sayyidina Imam Abdullah bin Barak ibadahnya luar biasa. Ibadahnya apa? Luar biasa. Gimana ibadah beliau diantaranya? Pada waktu beliau pengen haji, beliau melihat pas pengen jalan ke Mekah, ada seorang perempuan lagi ngambil memungutin bangkai bebek di depan sebuah restoran. Kemudian beliau lihat, beliau tegur, "Wahai ibu, engkau ngapain? Ini, wahai tuan, saya ngambil bangkai bebek. Untuk apa? Untuk saya makan, untuk saya dan untuk anak-anak saya." Kata Sayyidina Imam Abdullah bin Barak, "Apakah kau tak tahu? Apakah kau tidak mengetahui bahwasanya bangkai bebek hukumnya apa? Haram, nggak boleh dimakan. Kami tahu, saya tahu. Tetapi saya dan anak-anak saya sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Luar biasa kelaparan. 3 hari 3 malam nggak makan. Terpaksa saya harus ambil bangkai bebek ini. Dibawa pulang terus ke bangkai bebek. Diikutin oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Barak, diikutin sampai depan rumah ini perempuan. Janda tahu-taunya. Janda heran. Janda nih. Bukan berarti boleh rumah janda bukan dalil. Cuma beliau pengen tahu rumahnya ada di mana gitu. Perhatiin, oh benar. Dia punya anak, anaknya banyak, semuanya belum makan, tuh luar biasa. Padahal beliau pengen apa tuh? Pengen berangkat apa? Berangkat haji. Dibatalin, nggak jadi berangkat haji tahun itu. Dibilang saya batalin berangkat haji tahun ini. Beliau pulang ke rumahnya, beliau ambil keledai, beliau ambil makanan, beliau ambil uang secukupnya, ditaruh di keledainya, kemudian dibawa ke rumah itu janda. Allah, ngapain? Sampai depan rumah itu pintu janda, beri salam. Beliau bersalam itu sejanda, kata janda, ngapain wahai Tuhan? Wahai Tuhan, ngapain kesini? Ini saya bawa keledai, saya bawa makanan, saya bawa uang secukupnya untuk kau dan anak kau makan. Ya Allah, subhanallah, kan luar biasa itu. Itu ibadah yang ketahuan tuh. Luar biasa. Dikasih semuanya tuh, keledai, kemudian uang secukupnya, kemudian makanan secukupnya. Ini untuk engkau dan untuk anak-anak engkau. Kemudian pas udah jamaah haji semua pulang, ini kelar selesai nih ibadah haji semua nih. Kelar, sampai semua balik ke kota Kufah, itu terjadi sesuatu yang sangat mengherankan. Kan padahal beliau tadi nggak apa tuh, nggak berangkat haji. Tahu-tahu dari sebagian orang-orang yang jamaah hajinya bareng dengan beliau berangkatnya, itu sebagian pas pulang sampai ke rumahnya mengucapkan kalimat tahniah, kalimat selamat. Kita sunnah kalau ada orang pergi haji, sunnah kita mengucapkan kalimat selamat yang dibilang tahniah. Ja'alallahu hajjaka hajjan mabrura. Itu kalimat tahniah namanya itu. Atau kalau umrah kita sunnah mengucapkan kalimat tahniah. Ja'alallahu umrataka umratan makbulah. Sunnah demikian tuh. Jadi ente kalau ada teman pergi haji atau teman umrah, tetangga umrah, saudara umrah atau haji, sunnah untuk mengucapkan kalimat tahniah. Tadi kalimatnya ja'alallahu hajjaka hajjan mabrura. Kalau haji itu ja'alallahu hajjaka hajjan mabrura. Semoga Allah menjadikan haji engkau haji yang mabrur. Kalau umrah ja'alallahu umrataka umratan makbulah. Sunnah itu demikian tuh. Jadi kalau kita sampai ke rumah itu orang, kita bilang dengan kalimat tadi. Kalau dia umrah, ja'alallahu umrataka umratan makbulah. Semoga Allah menjadikan umrah engkau umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah tuh, jangan bikin korban, jangan. Itu ucap itu korban tuh. Kalimat sunnah apa itu? Sunnah tahniah tadi, tahniah namanya. Sunnah tahniah namanya.
ja'alallahu hajjaka hajjan mabruran. Kalau haji, kalau umrah, ja'alallahu umrataka umratan makbulah. Diucapin, kaget beliau. Orang beliau enggak berangkat haji kok ternyata ada yang mengucapin selamat berangkat hajinya, semoga hajinya engkau Allah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kaget. Dia langsung ngomong di hatinya, padahal saya enggak berangkat haji. Tapi ini orang nyaksiin di Solo ada siapa? Abdullah bin Al-Barok. Di sana orang-orang melihat di sana ada siapa tadi itu? Imam Abdullah bin Al-Barok. Ada beliau di sana, orang nyaksiin semua. Kemudian orang yang kedua bilang lagi kepada Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Barok, wahai Tuan Guru, terima kasih. Saya telah titipkan uang kepada engkau, kemudian engkau kembalikan pada waktu wukuf di Arafah. Kan beliau bingung. Beliau nggak pernah kemana? Nggak pernah wukuf di Arafah. Orang nggak berangkat haji kok bisa dibilang saya titipkan uang kepada engkau, kemudian uangnya itu engkau kembalikan di mana tadi? Pada waktu wukuf di Arafah. Tambah bingung dia. Pertama ada orang yang mengucapkan kalimat tahniah, ja'alallahu hajjaka hajjan mabruran. Yang kedua, tadi ada orang yang tadi apa tuh? Bilang terima kasih engkau telah mengembalikan uang yang saya titipkan yang di kota Makkah, kemudian engkau kembalikan di mana tadi? Pada waktu wukuf di Arafah. Yang ketiga ada orang bilang terima kasih Tuan Guru, engkau telah berikan oleh-oleh untuk saya dan saya berpulang ke tanah air Kufah ini. Padahal beliau tak pernah berangkat haji, tapi ada orang, 3 kelompok orang ini pertama mengucapkan kalimat apa tadi? Tahniah, ja'alallahu hajjaka hajjan mabruran. Yang kedua ada orang yang bilang terima kasih, aku telah titipkan uang kepada engkau dan engkau kembalikan pada waktu wukuf di Arafah. Yang ketiga kata orang ini, terima kasih engkau telah memberikan oleh-oleh untuk aku bawa pulang ke tanah Kufah ini. Lihat tambah bingung. Beliau tidur malam harinya, ada suara dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah mengatakan, ya Abdullah, innallaha qad qabila sadaqataka wa ba'atha malakan ala suratika wa hajja anka. Ya Allah, wahai Abdullah, kata ini malaikat, sesungguhnya Allah telah menerima sedekah engkau dan Allah mengirim malaikat bentuk wajahnya, badannya, kakinya, semua bentuk engkau. Kita kan orang suka kadang-kadang ngelihat tuh, kita lagi haji, orang kadang-kadang ada siapa tuh? Ada orang yang kita apa? Yang kita kenal. Ini kayak dia, ini kayak dia, benar itu. Itu bentuknya bentuk itu orang, tapi sebenarnya siapa itu? Malaikat tuh yang Allah wujudkan melalui orang tersebut. Jadi bukannya bohong, benar kejadian. Itu kejadian yang dialami oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Barok radhiyallahu taala anhu. Kata Allah demikian, ini malaikat berkata demikian, sesungguhnya Allah menerima sedekah engkau dan Allah mengutus satu malaikat bentuknya bentuk wajah engkau, badan engkau, fisik engkau. Apa tugas ini malaikat? Wa hajja anka, beribadah haji untuk engkau. Pantaskan orang-orang pada apa tadi? Pada mengucapkan kalimat tahniah, ja'alallahu hajjaka hajjan mabruran. Itu ibadah Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Barok yang ketahuan. Kata beliau tadi, ibadah kami dibandingkan dengan ibadah sahabat seperti bermain-mainnya ibadah sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita lagi jauh kita dengan ibadahnya ulama-ulama. Jangan ulama zaman tabi'in, ulama yang sekarang kita jauh ibadahnya. Ulama sekarang ada ulama yang zaman-zaman Nawawi Dimashqi, ulama yang baru. Siapa namanya? Al-Imam Al-Khatib Al-Misri rahimahullah. Beliau bisa khatam Quran sehari 8 kali. Bisa khatam Quran sehari berapa? 8 kali. 4 kali di waktu pagi, kemudian 4 kali di waktu malam hari. Subhanallah. Kita setahun sekali. Kadang-kadang gak khatam. Luar biasa. Jauh ibadah kita dengan ulama-ulama yang zaman sekarang. Apalagi yang zaman sekarang Anda langsung refleksikan. Anda punya guru Al-Habib Ali dan Al-Habib Rahman Segaf,
radhiyallahu anhu, itu beliau waktu saya ngaji kepada beliau, di antara maghrib isya itu beliau minimal 5 juz bisa baca Quran. Antara apa itu? Maghrib isya maksimalnya sampai 10 juz. Antara apa itu? Antara maghrib isya, kan luar biasa. Saya kan lihat langsung dikali baca Quran dengan tertil, dengan bagus makhrajnya, dengan tidak tergelincir tajwidnya. Beliau baca antara maghrib isya bisa 5 juz maksimal sampai 10 juz. Subhanallah. Antara maghrib apa itu? Maghrib isya. Itu kita urut ibadah yang kita lihat, di mana ibadah yang apa? Yang kita nggak lihat. Allah, itu zaman sekarang, zaman kita itu. Kita sehari berapa juz sehari kita? Kita juz mangga hari kita mesti wajibin tuh kita tuh sehari jangan tinggal minimal 1 ayat kita baca, minimal 1 ayat kita baca. Kalau yang udah lancar 1 juz deh sebentar doang, nggak mesti langsung sekali dulu 1 juz, nggak, cicil aja. Pagi berapa ayat, pengen kerja nih, pengen usaha, pengen dagang, nanti pulang kerja, pulang dagang, pulang usaha, berapa ayat lagi, nanti pulang pengen tidur, berapa ayat lagi, 1 juz selesai itu, cicil. Jadi sehari wajib dari kita 1 juz, 90 ayat. Ulama akan sebuah kita itu. Ya, one day one juz, one day one juz. Kita susah sekarang begitu ya. Waktunya udah habis di mana? Udah habis di dunia, udah habis di handphone, berjam-jam kuat di handphone, ngelihat IG, ngelihat WA, ngelihat Facebook, dia kayak orang kaya gitu lagunya tuh. Iya, duit nggak kalah loh. Lihat IG, lihat segala macam, lihat Shopee lagi macam-macam. Shopee, lihat yang diskon harganya. Habis di handphone kita matanya, habis berjam-jam kuat. Coba suruh baca Quran. Allah, lemas. Antum deh, baru bismillah, baru bismillah dan muak udah susah, ya Allah. Kita udah kalah tuh. Makanya orang-orang luar Islam berhasil membuat orang muslim dan muslimah jauh dari agamanya, jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhasil mereka. Ente lihat, ente pantau. Cuma negara kita doang yang begini. Cuma negara kita doang yang begini. Di luar nggak begini, di luar nggak begini. Hanya negara kita doang yang begini. Dari anak-anak TK sampai orang-orang tua seperti ini sudah habis waktunya di handphone. Lihat sendiri aja. Allah. Jadi demikian ini sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyra marratin. Orang yang baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kita doang ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dibaca sebanyak 10 kali. Kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, muttafaqun alaih. Sama pahalanya seperti dia membebaskan 4 jiwa dari anak-anak Nabiullah Ismail alaihissalam. Sebagian ulama ada yang mengatakan ditambahkan kalimat lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagian lagi ada menambahkan lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada yang cuma sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada yang menambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi ada yang menambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para jemaah sekalian, ini juga disunnahkan kita membacanya kalimat tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun, tambahkan wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berkah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamutu. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dengan tambahannya wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini disunnahkan dibaca pada waktu kita melewati kuburan. Tuh, kita lewat kuburan jangan bilang ngumpang-ngumpang anak bagong mau lewat. Kalau ente bagong pakai ente siapa ya? Kan bagong kan tadi. Orang tadi dulu begitu. Katanya ntar kalau lewat kuburan tempat-tempat angker bilang apanya? Ngumpang-ngumpang anak bagong mau lewat. Itu benar bukan bohong. Orang dulu masih ngapain tuh. Nah jangan begitu bacaannya tuh. Nabi ajarin. Kalau lewat kuburan maka baca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amal ya, pada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca itu waktu lewatin kuburan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwarallahu tilkal qubur kullaha. Allah terangin kuburan yang tadi kita lewatin tuh. Sebab adik kita baca kalimat tadi, maka Allah terangin kuburan itu. Kan ada kuburan yang gelap, ada yang gelap kuburan. Dia bisa menjadi rawdah min riyadil jannah, bisa taman surga, bisa hufratan min hufril nar, bisa jurang daripada jurang api neraka. Jadi kuburan yang dilewati oleh seorang muslim atau muslimah, kemudian dibaca kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in. Apa deh? Baca sudah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau begitu bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian tuh Allah langsung terangin kuburan-kuburan itu semua. Yang kedua, wa ghafara li qa'iliha. Allah ampuni dosa-dosa kecil bagi yang bacanya tuh. Bagi yang baca kalimat tadi, Allah ampuni. Si bacanya tertentu. Kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kataba lahu alfi hasanah. Allah tulis bagi yang baca tadi 1.000.000 kebaikan. Jadi pertama, Allah terangin kuburan seluruhnya. Yang kedua, Allah ampuni dosa-dosa kecil bagi yang bacanya. Yang ketiga, Allah catat bagi yang bacanya 1.000.000 kebaikan. Yang keempat, wa rafa'a lahu alfi darajatin. Allah angkat 1.000.000 derajat bagi yang bacanya.
Yang kelima, wa hatta anhu alfi sayyi'atin, Allah gugurkan dosa 1 juta dari orang yang mengerjakan dari dosa-dosa kecilnya. Sebab dibaca kalimat tadi itu waktu lewatin kuburan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah